Ada satu fakta tentang uang yang mungkin cukup mengejutkan. Rata-rata, masyarakat Indonesia hanya menyisihkan 14% pendapatan untuk tabungan, dan tren setiap tahun menurun. Lalu, apakah angka itu cukup untuk membuat kita siap secara finansial? Orang yang semakin kaya biasanya tidak selalu terlihat semakin kaya. Mereka belum tentu membeli mobil baru, belum tentu pindah ke rumah yang lebih besar. Bahkan, pengeluaran mereka kadang terlihat biasa aja. Kekayaan adalah tentang berapa banyak nilai yang berhasil Anda pertahankan dan bangun. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa kondisi finansial kita benar-benar membaik? Dalam video ini, saya akan membahas 8 tanda bahwa Anda sedang semakin kaya. Tanda pertama sangat sederhana. Kekayaan bersih Anda meningkat. Bukan gaji, bukan omset, bukan saldo rekening, tetapi net worth. Misalnya seseorang memiliki rumah senilai 1,5 miliar, investasi 300 juta, tabungan 200 juta, total asetnya adalah 2 miliar. Tapi dia memiliki utang 1,2 miliar, maka kekayaan bersihnya bukan 2 miliar, hanya 800 juta. Sekarang bayangkan 2 tahun kemudian asetnya menjadi 2,3 miliar. Utangnya turun menjadi 1 miliar, net worth-nya menjadi 1,3 miliar. Pendapatannya mungkin tidak berubah drastis, tetapi kekayaan bertambah 500 juta. Kekayaan rumah tangga berbeda sangat besar antara kelompok umur dan tidak cukup dinilai hanya dari pendapatan. Jadi, jangan hanya bertanya, berapa gaji saya? Tanyakan, apakah kekayaan bersih saya meningkat dari tahun ke tahun? Mulai sekarang, catat 3 angka setiap tahun. Asetmu, utangmu, dan net worth-mu. Kalau net worth Anda naik secara konsisten, itu salah satu tanda bahwa Anda sedang bergerak menuju kondisi finansial yang lebih kuat. Tanda kedua adalah ketika uang Anda mulai bekerja bersama Anda. Pada tahap awal kehidupan finansial, biasanya hanya ada satu sumber utama, yaitu tenaga kita. Kita bekerja, kita menerima gaji, kita berhenti bekerja, pendapatan berhenti. Tetapi, semakin kuat kondisi finansial seseorang, biasanya semakin banyak aset yang ikut menghasilkan nilai. Misalnya, deposito yang menghasilkan bunga, obligasi yang menghasilkan kupon, saham yang menghasilkan dividen dan apresiasi nilai, bisnis yang menghasilkan laba, properti yang menghasilkan arus kas. Ini bukan berarti semua orang harus memiliki semua jenis aset. Justru sebaliknya, yang penting adalah Anda mulai membangun aset produktif. Ada perbedaan besar antara membeli sesuatu yang hanya menghabiskan uang dan membeli sesuatu yang memiliki potensi menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya sederhana, membeli gadget baru mungkin memberikan kepuasan, tetapi membeli aset produktif dapat meningkatkan kapasitas kekayaan Anda. Itulah perubahan penting dalam cara berpikir, dari apa yang bisa saya beli menjadi apa yang bisa saya bangun. Setiap kali mendapatkan uang tambahan, jangan langsung bertanya, barang apa yang bisa saya beli sekarang? Coba tanyakan, berapa bagian dari uang ini bisa saya ubah menjadi aset? Tanda ketiga mungkin terdengar membosankan, tapi ini sangat penting. Utang Anda semakin terkendali. Perlu kita bedakan, tidak semua utang sama. Utang yang digunakan untuk membeli aset produktif tidak sama dengan utang konsumtif yang berbunga tinggi. Masalahnya bukan sekedar apakah saya punya utang. Pertanyaannya adalah, apakah utang ini memperkuat atau memperlemah neraca keuangan saya? Beban utang dapat dilihat melalui indikator seperti rasio pembayaran utang terhadap pendapatan, keterlambatan pembayaran, dan kondisi ketika total kewajiban melebihi aset. Jadi, tanda kemajuan bukan harus menjadi orang yang sama sekali tidak punya utang. Tandanya adalah saldo utang konsumtif turun, bunga yang dibayar semakin kecil, pembayaran semakin mudah ditanggung, dan Anda tidak lagi menggunakan utang untuk menutupi kebutuhan rutin. Bayangkan pendapatan Anda naik, tetapi setiap kenaikan pendapatan langsung diikuti kenaikan cicilan, mobil lebih mahal, rumah lebih mahal, kartu kredit semakin besar. Akhirnya pendapatan naik, tapi kebebasan finansial tidak naik. Setiap 6 bulan, hitung total pembayaran utang dibagi pendapatan bulanan. Kemudian lihat trennya. Kalau pendapatan naik, sementara beban utang turun, Anda sedang memperkuat posisi finansial Anda. Ada satu pelajaran penting, likuiditas memiliki nilai. Bayangkan mobil Anda tiba-tiba membutuhkan perbaikan. Perbaikannya 5 juta, atau 10 juta, atau ada kebutuhan keluarga yang tidak direncanakan. Jika Anda tidak memiliki cadangan, masalah kecil ini dapat berubah menjadi utang. Tetapi, jika Anda memiliki dana darurat yang memadai, masalah tersebut tetap menjadi masalah, bukan bencana finansial.
Ini salah satu bentuk kekayaan yang jarang terlihat di Instagram, di TikTok. Kemampuan untuk mengatakan, tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya. Jangan hanya mengejar investasi, bangun juga likuiditas. Pisahkan dana untuk kebutuhan rutin dari dana untuk kejadian tak terduga atau emergency fund. Karena kekayaan bukan hanya kemampuan menghasilkan uang, tetapi juga kemampuan bertahan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana dan tiba-tiba. Dan kita baru membahas 4, karena 4 tanda berikutnya justru mulai menyentuh sesuatu yang lebih menarik. Bagaimana hubungan Anda dengan uang berubah ketika Anda benar-benar mulai membangun kekayaan. Dan kalau Anda merasa video ini membantu Anda untuk menangani dan melihat keuangan Anda dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa like videonya, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Mari kita lanjut. Penghasilan Anda meningkat dari 15 juta ke 25 juta. Ada 2 kemungkinan. Pertama, pendapatan naik 10 juta, tapi pengeluaran juga naik 10 juta. Akhirnya, hampir tidak ada perubahan dalam kemampuan menabung. Kedua, pendapatan naik 10 juta, pengeluaran hanya naik 3 juta. Maka ada sisa 7 juta untuk menjadi tambahan digunakan untuk memperkuat neraca. Inilah mengapa 2 orang dengan pendapatan yang sama bisa memiliki kekayaan yang sangat berbeda. Bukan karena salah satunya selalu lebih pintar, tapi karena mereka memiliki savings capacity yang berbeda. Dan ini berkaitan dengan behavioral economics. Richard Taylor dan Shlomo Benazzi menunjukkan melalui program Save More Tomorrow bahwa orang sering kesulitan meningkatkan tabungan secara manual. Tetapi mekanisme yang mengikat kenaikan tabungan dengan kenaikan pendapatan dapat membantu meningkatkan savings behavior. Jadi daripada berkata, nanti kalau gaji saya naik, saya akan menabung lebih banyak. Buatkan sistem yang otomatis melakukannya. Setiap kali pendapatan meningkat, naikkan savings atau investment rate terlebih dahulu, baru kemudian putuskan berapa banyak yang ingin Anda gunakan untuk meningkatkan gaya hidup. Anda semakin tidak mudah terpengaruh oleh FOMO. Ini penting karena manusia bukan mesin ekonomi yang selalu rasional. Manusia menilai keuntungan dan kerugian secara tidak simetris. Kerugian psikologis dapat terasa lebih berat dibandingkan keuntungan dengan ukuran yang sama. Inilah salah satu alasan mengapa orang bisa mengambil keputusan yang buruk ketika takut kehilangan. Misalnya pas pasar turun, orang panik langsung jual investasi. Pas pasar naik kembali, sebaliknya. Pasar naik, semua orang membicarakan investasi tertentu. Lalu kita ikut membeli hanya karena takut ketinggalan. Itu bukan strategi investasi, itu reaksi emosional. Semakin kuat posisi finansial seseorang, idealnya keputusan uang semakin didasarkan oleh tujuan, resiko, jangka waktu, dan data. Bukan apa yang ngetren. Buat aturan sebelum emosi muncul. Kapan saya membeli, misalnya, atau kapan saya menjual. Berapa resiko maksimum yang saya bisa terima. Dengan begitu, Anda tidak harus membuat keputusan besar ketika emosi itu sedang tinggi-tingginya. Anda tahu angka-angka Anda. Anda tahu berapa penghasilan bersih Anda, berapa pengeluaran bulanan, berapa utang, aset, berapa net worth, berapa yang Anda investasikan, dan berapa kebutuhan finansial masa depan. Penelitian Anna Maria Lusardi dan Olivia Mitchell menemukan hubungan antara financial literacy, perencana pensiun, dan kesiapan finansial. Orang dengan pengetahuan finansial yang lebih baik cenderung lebih mungkin melakukan perencanaan. Dan ada alasan sederhana mengapa mengetahui angka itu sangat penting. Apa yang tidak Anda ukur, sulit Anda kendalikan. Anda tidak perlu menjadi ekonom, tidak perlu memahami semua istilah finansial, tetapi Anda harus memahami neraca atau balance sheet pribadi Anda sendiri. Buat satu dashboard keuangan yang sederhana, hanya 5 angka. Pendapatan Anda listkan, pengeluaran dilistkan, total aset, total utang, net worth, dan perbaharui sebulan sekali. Tidak perlu rumit, yang penting hanya konsisten. Anda tidak lagi memikirkan uang setiap saat. Anda tidak lagi panik setiap kali ada pengeluaran. Anda tidak merasa harus terlihat kaya. Anda tidak membeli sesuatu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Anda mulai melihat uang sebagai alat, bukan sebagai identitas. Ini penting karena tujuan akhir kekayaan bukan sekedar angka. Tujuannya adalah kemampuan menggunakan sumber daya untuk menjalani hidup sesuai prioritas Anda. Dan disinilah konsep financial optionality menjadi sangat penting. Ketika Anda memiliki aset, likuiditas,
jelas, pendapatan yang sehat, utang yang terkendali, dan kebiasaan menabung yang konsisten, Anda memperoleh sesuatu yang tidak bisa langsung dibeli, ruang untuk memilih. Jadi, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang semakin kaya? Bukan hanya karena gaji naik, bukan karena mobil Anda lebih mahal, ada 8 tanda. 1. Net worth Anda meningkat. 2. Pendapatan Anda mulai didukung oleh aset yang produktif. 3. Utang Anda terkendali. 4. Anda memiliki likuiditas untuk menghadapi kejutan. 5. Gaya hidup tidak naik secepat pendapatan. 6. Anda semakin kebal terhadap FOMO dan keputusan emosional. 7. Anda tahu angka keuangan Anda. Dan 8. Hubungan Anda dengan uang menjadi lebih tenang. I'll see you guys in the next video. Ciao.